Assalamualaikum, kali ini aku akan berbagi resep untuk 3 jenis masakan tumis. Bisa untuk buka puasa ataupun untuk sahur. Dan langsung aja kita ke resep yang pertama. Ada tumis krecek, tahu, cabai hijau. Disimak videonya ya. Langsung aja kita mulai untuk memasak. Ini aku gunakan krecek atau cecek atau kulit sapi. Udah aku cuci bersih dan udah aku rebus dan aku potong kecil-kecil seperti ini. Siapkan 3 biji tahu. Ini aku menggunakan tahu putih. Apabila kalian nggak punya tahu putih, punyanya tahu kuning juga boleh. Mau pakai tahu apa aja bebas. Setelah itu tahunya aku potong kotak-kotak, sama seperti memotong ceceknya tadi, supaya lebih serasi. Tapi misalkan mau dibuat beda potongannya juga boleh, bisa disesuaikan untuk potongannya. Setelah semua tahu dipotong, lalu kita sisihkan dulu dan kita siapkan bahan bumbunya. Ini aku gunakan 4 siung bawang merah. Bawang merahnya ini aku iris tipis-tipis. Setelah bawang merahnya diiris semua, lalu kita sisihkan dulu. Lalu aku gunakan 2 siung bawang putih. Bawang putihnya juga sama, diiris tipis-tipis. Aku kalau memotong bawang putih itu sukanya dibelah dulu kayak gini, supaya potongannya nanti menjadi lebih kecil-kecil. Setelah bawang putih dipotong semua, lalu kita sisihkan, dicampur dengan bawang merah nggak apa-apa. Lalu aku gunakan cabai hijau. Cabai hijaunya ini bebas ya, mau banyak atau mau sedikit terserah. Ini aku punyanya cabai hijau yang keriting. Misalkan nggak punya cabai hijau keriting, mau pakai cabai hijau besar juga boleh. Ini dipotong kotak-kotak kayak gini aja. Lalu aku gunakan sekitar 15 biji cabai rawit. Aku pakai cabai rawit yang masih hijau. Cabai rawitnya dipotong serong aja. Selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya. Lalu goreng tahu yang udah dipotong-potong tadi. Ini menggorengnya aku cuma menggunakan minyak sedikit. Tapi kalau kalian mau menggoreng menggunakan minyak yang banyak sampai tahunya ini tenggelam juga boleh. Mau pakai minyak banyak, mau pakai minyak sedikit bebas. Intinya tahunya ini digoreng hingga setengah matang aja. Lalu kita aduk-aduk, kita bolak-balik supaya tahunya matang merata. Setelah tahu setengah matang seperti ini, angkat dan tiriskan. Lanjut, setelah itu sisa minyaknya ini aku pakai numis bawang merah dan bawang putih dahulu. Tumis bawang merah dan bawang putih hingga layu dan aromanya harum. Setelah bawang merah bawang putih layu, lalu masukkan cabai rawit dan cabai hijau. Tambahkan 2 cm lengkuas yang udah digeprek, 2 lembar daun salam. Tumis kembali hingga cabenya layu. Setelah cabai layu, lalu masukkan ceceknya. Tambahkan 1 gelas air atau sekitar 200 ml. Tambahkan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan sedikit micin. Kalau nggak suka micin boleh di skip. Aduk hingga tercampur merata. Sebelum dilanjut videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Masak hingga airnya menyusut. Ini bumbunya ada yang ketinggalan. Tambahkan setengah sendok teh merica bubuk, aduk kembali. Ini aku masaknya mau ada kuahnya nyemek-nyemek. Jadi sebelum airnya habis, masukkan tahu yang udah digoreng tadi. Kita aduk kembali hingga tercampur merata. Tapi kalau kalian suka yang kering, nggak ada airnya juga enak. Tambahkan kecap manis secukupnya. Aduk kembali dan masak hingga matang. Masak tumis cecek, tahu, cabai hijau ini selain enak untuk sarapan, bisa juga untuk makan siang ataupun untuk makan malam. Nah, ini ceceknya udah matang, airnya udah tinggal nyemek-nyemek kayak gini. Lalu matikan apinya. Siapkan mangkok, lalu tuang tumis cecek, tahu, cabai hijau ini ke dalam mangkok. Dari aromanya ini udah enak banget, tinggal tambah nasi anget-anget, sudah pasti akan lahap makan. Tumis cecek, tahu, cabai hijau sudah siap untuk dinikmati. Untuk resep yang kedua, ada tumis ayam saus mentega. Mungkin resep yang kedua ini kesukaan keluarga Anda. Langsung aja kita mulai memasak. Ini aku siapkan ayam sekitar
300 gram. Ini ayamnya udah aku potong-potong dan udah aku cuci bersih. Tambahkan setengah sendok teh garam, lalu diaduk-aduk hingga tercampur merata. Aku aduknya pakai tangan langsung aja, nggak pakai sarung tangan supaya lebih mudah dan nggak ribet. Tangannya juga udah dicuci bersih. Setelah tercampur rata, lalu sisihkan dulu. Kita siapkan bumbunya. Ini aku gunakan separuh aja bawang bombay. Lalu bawang bombaynya ini aku potong-potong. Potong-potongnya aku bikin panjang-panjang kayak gini. Kalau misalkan mau dipotong kotak-kotak juga boleh. Setelah dipotong-potong, ini kita urai-urai. Misalkan nggak diurai-urai juga nggak apa-apa. Nanti saat ditumis pasti akan terurai sendiri. Lalu bawang bombaynya ini kita sisihkan dulu. Dan siapkan 3 siung bawang putih. Bawang putihnya ini aku geprek dan akan aku cincang. Bumbunya ini nggak aneh-aneh kok, bumbunya cuma gampang-gampang aja dan masaknya juga simple. Dan masaknya juga nggak terlalu lama, jadi bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Sebelum dilanjut videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Dan di B channel masak ini ada berbagai macam masakan harian, masakan yang enak-enak, kalian boleh kunjungi video yang lainnya. Lalu siapkan mangkok kosong. Lalu kita siapkan bumbu pelengkapnya. Ini ada setengah sendok makan saus tiram. Dan ada setengah sendok makan saus sambal. Kalau nggak ada saus sambal bisa menggunakan saus tomat. 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan kecap manis, 1/4 sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh merica bubuk, dan 100 ml air. Lalu kita aduk hingga semua bumbu ini tercampur merata. Setelah tercampur merata, lalu kita sisihkan dulu. Siapkan minyak goreng secukupnya, masukkan ayam yang udah dimarinasi dengan garam tadi. Minyaknya belum panas, tapi udah terlanjur masuk, ya udahlah, kita ratakan supaya nanti matangnya bisa merata. Ini aku menggorengnya cuma menggunakan minyak sedikit aja. Tapi misalkan mau digoreng dengan minyak yang banyak, nggak masalah. Mau minyak sedikit, mau minyak banyak, nggak apa-apa, bisa disesuaikan. Lalu kita goreng hingga sebelah sisinya agak kering. Setelah sebelah sisinya agak kering, baru ayamnya dibalik. Karena ini minyaknya cuma sedikit, jadi gorengnya harus dibolak-balik supaya nanti ayamnya ini bisa matang merata. Setelah dibalik semuanya, lalu kita goreng hingga ayam ini berubah warna kuning kecoklatan. Setelah ayamnya berubah warna kuning kecoklatan, ini ayamnya udah matang. Lalu kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan wajan, masukkan mentega secukupnya, mungkin sekitar 2 sendok makan. Lalu kita tunggu hingga menteganya ini meleleh. Supaya cepat meleleh, aku aduk-aduk aja. Setelah meleleh seperti ini, lalu masukkan bawang putih dan bawang bombay yang udah dipotong-potong tadi. Selanjutnya tumis bawang bombay dan bawang putih hingga layu dan aromanya harum. Ini aku ada sisa cabai 1, jadi aku masukin aja. Tapi kalau nggak ada boleh nggak pakai. Tapi mungkin mau ditambah cabai hijau juga boleh. Setelah layu dan aromanya harum, lalu masukkan ayam yang udah digoreng tadi. Selanjutnya masukkan bumbu saus-sausnya tadi. Ini nggak perlu ditambah garam ya, karena udah ada saus tiram, udah ada kecap asin, udah ada kaldu bubuk, jadi rasanya udah asin. Dan jangan lupa untuk dikoreksi rasanya, mungkin ada yang suka manis, boleh ditambah gula. Dan untuk rasa bisa disesuaikan. Lalu kita masak hingga airnya ini menyusut dan bumbunya meresap ke dalam ayam. Nah, setelah airnya menyusut kayak gini, ayam saus mentega udah matang dan matikan api. Siapkan piring. Ayam saus mentega udah siap untuk dihidangkan. Tinggal tambah nasi hangat. Ini sudah enak untuk makan. Mau makan siang, mau makan malam juga boleh. Jangan lupa untuk dicoba resepnya ya. Selanjutnya resep yang ketiga. Ada tumis ayam goreng tepung saus tiram. Dan langsung aja kita mulai memasak. Ini aku gunakan cuma 200 gram ayam. Aku pakai ayam filet, ayam bagian dada. Dan ayamnya ini aku potong tipis-tipis, kecil-kecil, supaya bisa jadi banyak dan cukup untuk makan sekeluarga.
Setelah ayamnya dipotong semua, lalu kita sisihkan dulu. Ambil mangkok, taruh ayam yang udah dipotong-potong ini ke dalam mangkok. Selanjutnya kita bumbui dulu. Ini aku tambahkan sedikit aja ya garamnya. Lalu kaldu bubuknya juga sedikit, ada merica bubuk juga, kira-kira sekitar 1/4 sendok teh. Setelah itu kita aduk-aduk hingga tercampur merata dan kita diamkan kurang lebih selama 5 menit aja. Selanjutnya kita siapkan bumbunya. Bawang putih ini akan aku cincang, tapi sebelumnya aku geprek dulu supaya lebih gampang untuk mencincangnya. Aku cincangnya manual kayak gini, tapi misalkan mau pakai blender atau mau pakai chopper juga boleh. Setelah bawang putihnya dicincang, lalu kita sisihkan dulu. Ditaruh di sampingnya aja kayak gini ya, supaya nggak terlalu banyak tempat dan nggak terlalu banyak cuciannya nanti. Dan ini aku gunakan separuh dari 1 biji bawang bombay. Bawang bombaynya ini cuma aku iris kotak kayak gini. Tapi misalkan mau diiris panjang juga boleh. Lalu kita sisihkan. Selanjutnya ini aku gunakan 2 biji cabai merah besar. Ini bijinya aku buang, jadi tinggal kulitnya aja kayak gini. Lalu kita potong kotak-kotak. Misalkan ada paprika, boleh diganti paprika. Setelah cabenya dipotong semua, lalu kita sisihkan dulu. Ini aku gunakan 2 biji cabai hijau besar. Ini bijinya juga aku buang dan dipotong sama seperti memotong cabai merah. Setelah cabai hijau dipotong semua, ini bumbunya udah siap, kita sisihkan dulu. Lanjut kita ke ayamnya tadi. Siapkan mangkok, taruh 1 bungkus tepung bumbu. Ini aku pakai yang ukuran kecil. Lalu tambahkan 3 sendok makan tepung terigu. Lalu kita aduk hingga tepung terigu dan tepung bumbu ini tercampur merata. Lalu kita sisihkan dulu, ambil ayamnya tadi yang udah dikasih bumbu, lalu kasih 2 sendok makan tepungnya tadi. Selanjutnya kita aduk-aduk, tambahkan sedikit air supaya nggak terlalu kering. Selanjutnya diaduk kembali hingga tercampur merata. Nah, ini ayam dan tepung bumbunya udah tercampur merata. Lalu kita ambil tepung keringnya tadi, masukkan ayam yang udah dicampur tepung basah tadi ke dalam tepung kering. Satu-satu kayak gini supaya nggak menggumpal jadi satu. Lalu diaduk-aduk supaya tepung keringnya ini merekat ke daging ayamnya. Nah, kayak gini, tepungnya tipis aja supaya lebih kerasa daging ayamnya saat digigit. Panaskan minyak goreng secukupnya. Goreng ayam yang udah ditepungin tadi ke dalam minyak panas. Kita tunggu agak kering, baru dibolak-balik dan kita goreng hingga berubah warna menjadi kuning keemasan. Setelah dibolak-balik dan berubah warna menjadi kuning keemasan kayak gini, ayamnya ini udah matang. Lalu kita angkat dan tiriskan. Ini tadi aku goreng cuma separuh, selanjutnya kita goreng lagi yang separuhnya. Cara gorengnya sama seperti yang pertama tadi. Nah, ini yang kedua juga udah matang, kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya kurangi minyaknya, sisakan sedikit aja untuk menumis bawang putih dan bawang bombay. Kita tumis bawang putih dan bawang bombay hingga layu dan aromanya harum. Sebelum dilanjut videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di bawah ya. Setelah bawang putih dan bawang bombay layu, lalu masukkan cabai merah dan cabai hijaunya. Kita tumis kembali hingga cabai merah dan cabai hijau ini layu. Setelah cabainya layu, tambahkan 200 ml air. Lalu masukkan setengah sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh saus tiram, dan 1 sendok teh saus sambal. Ini nggak perlu ditambah garam lagi karena saus tiram dan kaldu bubuknya udah asin. Lalu diaduk-aduk hingga semua bumbunya tercampur merata. Tambahkan 1 sendok makan kecap manis. Diaduk-aduk lagi. Dan ini bumbunya ada yang ketinggalan. Ini aku tambahkan 1/4 sendok teh merica bubuk. Aduk kembali. Untuk mengentalkan, tambahkan 1 sendok makan tepung maizena yang udah dilarutkan dengan air. Nah, jadinya seperti ini, kental seperti asam manis, tapi ini enggak asam.
dan nggak manis. Tapi kalau kalian suka rasa yang lebih manis, boleh ditambahkan gula. Selanjutnya masukkan ayam yang udah digoreng tadi. Kita aduk hingga semua ayam dan bumbunya ini tercampur merata. Setelah ayam dan semua bumbunya tercampur merata, ini udah matang, dan matikan apinya. Siapkan piring. Tuang ayam goreng tepung saus tiram ke dalam piring. Ini udah enak ya dimakan sama nasi aja, apalagi nasinya anget-anget, tambah nikmat. Ini aku coba tanpa nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk saya ini rasanya enak, tapi mungkin untuk yang suka rasa agak manis, ini kurang manis, jadi boleh ditambah gula. Aku masak ayam goreng tepung saus tiram ini, ayamnya cuma 200 gram, tapi jadinya sebanyak ini, bisa untuk makan sekeluarga. Setelah menonton video ini, jangan lupa untuk mencoba resepnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum.